Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Maulidia Azhara dengan NIM 41231138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Pada bulan Maret 2025, data dari BNPB menjelaskan bahwa terjadi bencana sebanyak 261 kasus dengan jumlah korban terdampak dan mengungsi kurang lebih 871 jiwa, di mana terdapat korban meninggal 40 orang, korban hilang 7, dan korban luka-luka 62. Dari data tersebut dijelaskan bahwa akan berdampak pada sektor kesehatan tentunya, yang berupa data korban tidak lengkap, duplikasi data, keterlambatan pelaporan. Sehingga penting adanya sistem manajemen data kesehatan dan juga pengolahan rekam medis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu bencana. Bencana merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam, non-alam, ataupun manusia. Di mana bencana sudah diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Lalu bencana alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Dan terakhir yaitu bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas ataupun teror. Dalam penanganannya, bencana di Indonesia sudah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana, dan juga Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur penanganan kesehatan saat terjadi bencana. Penanggulangan bencana sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana, di mana ketiga tahapan ini saling berkaitan dan di setiap tahapannya pengolahan data memiliki peran yang sangat penting. Kita akan menjelaskan mengenai pra-bencana. Pra-bencana meliputi kegiatan prevention atau pencegahan, mitigation atau mitigasi, preparedness atau kesiapsiagaan, dan early warning atau peringatan dini, di mana pada tahap ini itu difokuskan untuk melakukan pencegahan terjadi bencana atau mengurangi risiko bencana sebelum terjadi, dan juga untuk menghimbau para warga untuk menyiapkan diri atau kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna, dan juga mempersiapkan peringatan dini sebelum adanya bencana terjadi. Ketika bencana terjadi, fokus kita yaitu di respons atau tanggap bencana dan juga relief atau bantuan darurat, di mana pada tahap ini yang dilakukan berupaya segera menangani dampak dari bencana seperti penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana atau pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, dan juga tempat tinggal sementara untuk korban yang terdampak. Pasca bencana terjadi dan difokuskan untuk melakukan recovery atau pemulihan, rehabilitation atau rehabilitasi, rekonstruksi atau rekonstruksi, di mana pada tahap ini kita berfokus untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan memfungsikan kelembagaan atau sarana dan prasarana yang rusak, dan juga perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, mulai dari dan yang terpenting yaitu rumah sakit, karena kan pasti banyak korban jiwa yang terdampak dari kegiatan bencana tersebut. Lalu perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik. Dari ketiga tahap tersebut, rekam medis memiliki peran tersendiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Peran rekam medis sendiri itu berfokus pada pencatatan data, di mana ketika bencana, contohnya peran rekam medis itu registrasi dan identifikasi korban, dan juga pencatatan rekam medis darurat. Lalu ketika pasca bencana, kita sebagai perekam medis juga perlu melakukan rekap data korban dan analisis data kesehatan, serta pemantauan penyakit pasca bencana. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa rekam medis itu rekam medis penting untuk pencatatan berkas dan juga pelaporan data khususnya. Nah, data dilaporkan
secara bertahap, di mana dari puskesmas atau tempat bencana yang terjadi atau RSU atau rumah sakit umum setempat lalu akan melaporkan data-data tersebut ke dinas kesehatan atau kabupaten atau kota, lalu berujung ke dinkes provinsi dan juga hingga ke menteri kesehatan, di mana hal ini itu penting untuk memastikan data bisa digunakan dalam pengambilan keputusan secara nasional. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus gempa dan tsunami Palu 2018, di mana kronologinya dimulai dari pada pukul 3 sore, terjadi gempa berkekuatan 6 magnitudo terasa kuat di Palu dan sekitarnya. 3 jam kemudian terjadi gempa utama dengan kekuatan 7,4 magnitudo dan pusat gempanya berada di dekat Donggala dengan guncangan sangat kuat dan bangunan mulai runtuh. Beberapa menit setelah gempa utama terjadi, tsunami menerjang sisi Teluk Palu dengan tinggi gelombang sekitar 3-6 meter, di mana air masuk jauh ke daratan menghancurkan pemukiman warga. Setelah tsunami terjadi juga likuifaksi terjadi di tempat, yaitu Petobo dan Balora, di mana tanah berubah menjadi lumpur dan menyeret pemukiman warga. Dan juga warga Palu banyak tertimbun lumpur. Dari kronologi tersebut, didapatkan data dari BNPB, korban meninggal dan hilang kurang lebih 4.340 jiwa, korban luka-luka kurang lebih 4.000 orang, dan pengungsi mencapai angka 172.000 jiwa, di mana rincian korban meninggal dan hilang paling banyak terjadi di Palu, kurang lebih 3.000 orang, 3.000 korban. Dari bencana tersebut terdapat dampak bencana dan dilihat dari sektor kesehatan. Dampak kesehatannya berupa trauma fisik, resiko penyakit menular di pengungsian, gangguan kesehatan mental. Dan jika dilihat dari dampak sistem kesehatan, rumah sakit dan puskesmas itu rusak, pelaksanaan kesehatan tidak optimal, dan juga data medis tidak lengkap dan tidak terintegrasi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem dan kebijakan penanggulangan bencana sangat penting, terutama dalam pengelolaan data kesehatan dan rekam medis, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Dan rekam medis juga penting untuk ketika bencana, karena untuk melakukan pencatatan medis utama agar tenaga kesehatan lainnya dapat mengerti bagaimana untuk penanganan korban tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan daftar pustaka atau kajian yang saya kaji untuk melakukan pengerjaan PowerPoint ini. Terima kasih.